Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran, teman-teman yang masih di kampung halaman ya. Pertemuan ketujuh ini kita buat secara daring asinkronus ya. Karena materinya juga terkait kuis. Saya akan menyampaikan bagaimana kuisnya dikerjakan. Akan dikumpulkan setelah UTS. Minggu depan itu sudah masuk UTS. Jadi Anda punya durasi sekitar 2 atau 3 minggu ya, bergantung dengan fakultas. Ada minggu tenang atau tidak. Otomatis hari ini Anda akan mulai proses menyusun teks populer yang akan kita kirimkan ke koran pada pertemuan pertama setelah UTS. Jadi seperti itu. Saya akan menjelaskan seperti apa eh, kerja tulisannya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan menulis koran dan akan kita kirimkan di Surya. Surya itu adalah koran bagian dari Tribun News, dan Tribun News yang kita ketahui ada banyak banyak ini ya, banyak cabangnya termasuk di Jawa Timur. Kalau Surya ini kantornya di Surabaya. Jadi Surya itu punya satu kolom ya, punya satu kolom namanya Citizen Reporter, dan ini membuat masyarakat bisa menulis di sana. Kita coba cek ya. Dulu namanya Citizen Reporter, tapi sekarang mungkin sudah berganti nama karena banyak sekali mahasiswa yang menulis di sana dan mengirimkan di sana. Sekarang namanya berganti menjadi Tribun Academy, dan ada satu nama kolom traveling namanya. Kolom ini itu membuat masyarakat bisa menulis tulisan yang sederhana. Topiknya pun eh, cukup mudah, ada di dekat kita. Jadi topik-topik yang biasa masuk di sana itu ada budaya, kemudian ada review, kemudian ada kegiatan. Jadi tiga hal ini masuk, dan satu lagi ada wisata. Ada 4 topik yang bisa masuk di sana. Budaya ini banyak, bisa budaya makanan, budaya tari, tradisional, atau budaya pakaian, atau ritual, dan lain sebagainya. Kalau review itu biasanya kafe atau restoran, tidak bisa review produk, sepatu, tidak bisa. Kegiatan ini banyak hal kegiatan, tapi kalau kegiatan ini terbatas waktu. Jadi kalau misalkan kita akan kirimkan di minggu depan atau 2 minggu lagi, otomatis kegiatan itu baru selesai sekitar 2 minggu yang lalu atau tiga, maksimal 1 bulan yang lalu. Karena misalkan contohnya ya, ada kegiatan-kegiatan Ramadan yang sudah terjadi kemarin ya, itu sudah tidak hangat lagi untuk bisa diberitakan. Maka dari itu, kegiatan ini terbatas oleh waktu. Misalkan kalau Lebaran, momen-momen seperti ini mungkin masih bisa masuk. Misalkan di kampung Anda ada kegiatan apa ketika Lebaran, itu bisa Anda tuliskan. Atau wisata, wisata ini bisa wisata alam, wisata religi, bisa wisata edukasi, bisa. Oke, kita akan coba
lihat beberapa tulisan ya. Jadi misalkan ini itu ada tulisan dari angkatan berapa? Udah lama ini 2018 ya. Kita akan cek isinya itu apa saja di bagian penulisan ini. Yang pertama, itu yang harus ada itu adalah ilustrasi. Ilustrasi ini adalah foto yang kita reportasekan. Kalau bisa, ilustrasi ini dapatnya dari foto Anda sendiri atau teman Anda sendiri kalau misalkan Anda tidak sempat foto yang pada saat itu juga hadir misalkan. Atau misalkan kalau Anda tidak punya foto yang bagus seperti itu, Anda bisa coba cari di internet, kemudian Anda lampirkan di bawahnya linknya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada foto penulis, foto yang eh, kasual seperti itu ya, lebih baik. Kemudian identitas penulis ada nama, instansi bisa mahasiswa Universitas Brawijaya atau jurusan, misalkan mahasiswa program studi ilmu administrasi atau yang lainnya di Universitas Brawijaya. Kemudian email, ini Anda masukkan. Ini bagian pendukung ya. Yang bagian isi di tulisan itu yang pertama, teks populer itu isinya yang pertama harus ada judul. Kalau kita analogikan anatomi tubuh seperti itu, maka judul ini bisa kita masukkan sebagai kepala. Jadi kepala teks itu terdiri dari judul. Judul teks populer ini maksimal ya. Kita buat 7 atau 8 kata saja. Tidak boleh panjang-panjang, terlalu panjang. Untuk membuat judul harus semenarik mungkin ya. Usahakan ketika menulis judul itu bisa menggambarkan isi tulisan. Jadi misalkan judulnya kisah di kelas berbagi Google. Otomatis pembaca itu pasti tahu bahwa isi dari teks ini adalah pengalaman mengikuti kelas berbagi Google. Jadi seperti itu. Jadi buatlah judul itu seminimal mungkin tapi semaksimal mungkin bisa menjelaskan isi dari tulisan. Oke, itu judul. Yang kedua itu ada leher. Setelah kepala itu ada leher. Leher teks itu dalam tulisan populer itu berupa paragraf-paragraf introduksi atau paragraf pengantar atau pengenalan. Dari kepala, andaikan seperti kepala itu kan ada otaknya ya, otomatis otaknya itu adalah kelas berbagi Google. Jadi ini pasti tentang kelas berbagi Google. Di paragraf satu ini kita bisa lihat bahwa dia baru berbicara tentang Google secara umum. Google secara umum saja. Paragraf kedua, dia berbicara tentang Google Indonesia. Belum berbicara kelas berbagi Google. Jadi ini dua paragraf ini adalah paragraf pengantar atau paragraf pengenalan atau leher, bridging ya. Bridging itu penjembatan antara kepala dan tubuh. Jadi seperti itu. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf ketiga ini sudah mulai masuk ke isi, isi teks. Isi teks ini berupa pertanyaan 5W1H. Kita bisa analisisnya ke sana. Jadi misalkan apa ini Anda harus jelaskan. Misalkan kelas berbagi. Di mana itu misalkan berapa untuk masuk atau ikut kegiatan itu. Di mana, kapan, kemudian bagaimana, dan lain sebagainya. Kenapa mengikuti kelas ini, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan 5W1H itu harus Anda eksplorasi ke dalam isi dari tulisan atau tubuh teks. Jadi sudah ada kepala, leher, dan tubuh teks. Tubuh teks ini 5W1H.
Di bagian tubuh itu nanti Anda tambahkan kutipan wawancara. Jadi kutipan wawancara. Entah itu misalkan Anda review kutipan wawancara pengunjung wisata misalkan. Atau pengalaman mengikuti kelas itu atau pesertanya seperti apa pengalamannya. Atau speakernya atau pembicaranya. Pembicara itu berbicara tentang apa, itu bisa Anda sampaikan di sana. Bagian terakhir dari teks itu adalah penutup. Penutup itu bisa konklusi atau kesimpulan, kemudian persuasi, ajakan, kemudian impresi, pesan atau kesannya, pesan dan kesan mengikuti kelas itu seperti apa. Jadi itu bagian dari teks populer. Oke. Kita coba cek tulisan yang lain. Ini sama kegiatan, tadi juga kegiatan. Ingat kalau kegiatan itu terbatas oleh waktu ya. Kalau tempat wisata seperti ini tidak ada batasan waktu. Jadi misalkan di tempat Anda ada tempat wisata, itu Anda bisa tuliskan. Hindari tempat wisata mainstream. Misalkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, misalkan Kayu Tangan. Itu hal-hal yang sudah cukup mainstream, sudah sering dituliskan. Misalkan candi-candi yang belum banyak dituliskan oleh banyak orang dan diketahui oleh banyak orang itu malah jauh lebih menarik bagi koran ini untuk diberitakan. Oke, wisata. Kemudian budaya. Budaya lagi itu bisa makanan. Nih, nasi kuning Banjar. Kalau misalkan di wilayah Anda ada makanan khas, misalkan seperti makanan khas Lebaran seperti ini, Anda bisa tuliskan. Ya, isinya sama dengan tadi ya, 5W1H untuk bagian tubuh. Ini tempat wisata, ini tempat wisata juga. Ini review. Review itu Anda bisa buat seperti daftar seperti ini ya. Jenis review itu bisa dituliskan dalam bentuk daftar seperti ini. 5 cafe hits dan hemat di Malang misalkan. Atau 5 tempat wisata di tempat Anda misalkan. Anda bisa jelaskan dalam bentuk list atau daftar seperti ini. Atau contoh yang lain itu review tapi dengan fokus pada satu tempat saja. Misalkan seperti ini. Ini ada gelato ya di Bafkil. Jadi Anda bisa cari satu tempat atau kafe seperti itu yang baru misalkan yang menarik di Malang atau di kota Anda. Tidak harus Malang, tidak harus Jawa Timur, bisa luar negeri juga boleh. Yang penting reportase itu apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita rasakan dan kita alami. Makanya disebut sebagai reportase. Jadi bisa seperti ini. Kegiatan-kegiatan. Ini mahasiswa Thailand saya kemarin ya. Kita coba lihat yang terbaru ya. Ini mahasiswa Thailand yang sedang saya ajar, saya juga beri tugas yang sama ya. Ada beberapa tulisan yang sudah terbit di sini. Ini sudah ada 7, kurang lebih 7 yang sudah terbit. Jadi mayoritas mereka menulis tentang tempat wisata. Baik, itu dia.
Ini adalah template ya, template tulisan. Ini nanti akan saya masukkan di Google Classroom atau WhatsApp seperti itu ya. Jadi ini sudah Anda tempatkan kepala judul, identitas, kemudian foto. Foto boleh lebih dari tiga. Anda bisa masukkan foto pribadi dan foto dari orang lain. Kemudian ada leher, paragraf penghubung, tubuh. Ini nanti Anda hilangkan ketika sudah Anda isi ya. Bagian leher ini, tubuh isi 5W1H ini Anda hilangkan. Nah, ini yang saya maksud wawancara. Anda akan membuat dua kutipan wawancara ya. Dan Anda masukkan di sela-sela dari tubuh teks. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sana. Anda sesuaikan. Harus ada umurnya, ini maaf, ini umurnya tertinggal. Misalkan, dan ada tanggal kapan Anda melakukan wawancara itu. Harus ada. Ini aspek penilaiannya. Nah. Kalau diterbitkan 100. Kalau tidak diterbitkan dan dikonsultasikan 86. Kenapa 100? Karena bagi saya ini level tertinggi. Tulisan Anda tidak hanya dibaca oleh saya, tetapi masyarakat Indonesia. Kemudian kalau dikonsultasikan itu batas minimal Anda nilai A ya. Jadi dikonsultasikan tapi tidak dan tidak terlambat tapi tidak terbit itu batas minimal nilai A. Kemudian aspek tulisan lengkap itu 81. Kemudian selain itu ini terlambat dan lain sebagainya, tidak mengumpulkan pasti nol dan lain sebagainya itu nanti ada kriteria penilaian-penilaiannya. Ini saya mau tunjukkan seperti apa tulisannya ya, kurang lebih. Jadi seperti ini. Ini tulisan mahasiswa Thailand yang baru mengirim kemarin ya. Jadi mulai dari judul seperti ini, kemudian foto. Foto ini seperti yang saya sampaikan, Anda bisa mengambil dari Google, tautannya jangan lupa, dan Anda harus memasukkan foto pribadi. Foto pribadi. Nanti biarkan mereka yang memilihnya. Mereka yang penting kita sudah memberikan opsi bisa foto pribadi atau foto dari internet. Kemudian mulai dari tulisan-tulisan ini. Yang 5W1H termasuk ada ini kutipan wawancara. Harus dua minimal. Tidak boleh karena ini teks reportase tidak boleh kita menulis aku misalkan pengalaman saya, pengalaman aku pergi ke ini adalah tidak boleh. Kita full menjadi reporter yang mereportasekan sesuatu. Jadi tidak boleh masuk aku di sana. Kemudian ini informasinya dan foto penulisnya. Oke, itu adalah kuis kita akan kita kerjakan selama 2 atau 3 minggu ya. Anda akan mengonsultasikan judulnya, wajib itu, ke WhatsApp saya. Kalau judul saya sudah oke, baru Anda lanjutkan menulis. Tapi kalau judul saya belum beri ACC, berarti Anda belum bisa melanjutkan tulisannya. Kenapa judul harus dikonsultasikan? Karena saya pasti ingin melihat apakah tulisan itu sudah sesuai dengan skup yang diminta oleh Surya atau tidak. Misalkan Anda tertarik dengan politik, Anda tuliskan tentang politik, pasti tidak bisa masuk. Karena skupnya ya empat tadi, empat hal tadi. Maka dari itu, Anda punya durasi waktu yang panjang, Anda bisa konsultasikan judulnya ke WhatsApp saya, nanti saya komentari melalui voice note ya.
Itu akan lebih mudah secara rasa dan pesan yang saya sampaikan terkait eh, umpan balik atau feedback dari judul atau tulisan Anda. Begitu saja teman-teman, kira-kira gambaran dari kuis kita. Nanti presensinya akan saya buatkan di masing-masing Siado di Siam dan nanti akan muncul jadi seperti itu. Nanti akan kita kirimkan teks itu di pertemuan pertama. Itu sudah harus jadi semua tulisannya. Kita tinggal kirimkan di pertemuan pertama. Begitu saja ya. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan selamat berlebaran dan selamat menikmati liburan. Kalau misalkan Anda masih ada di kampung halaman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.